dan adikku. Bayu, oh iya teman-teman, sudah berolahraga belum pagi ini? Jangan sampai lupa ya. Senam-senam kecil juga nggak apa-apa teman-teman. Atau main engklek kayak aku dan Bayu. Ajak ibu, ayah, atau kakakmu atau adikmu. Pasti seru. Alatnya cuma kapur untuk bikin gambar kotak engkleknya. Lalu Batu kecil kayak gini. nah hari ini, hayo hari ini hari apa teman-teman? Hari Jumat. Benar. Jadi di hari Jumat ini kita akan belajar tentang benda yang gak kalah kuatnya, gak kalah kokohnya, gak kalah keras dari batu. Apa ya kak? Aku pernah denger deh, kalau nggak salah namanya benda dari logam. Hebat Bayu, benar, logam. Logam itu kayak uang koin itu kan? Benar Bayu, tapi ada lagi loh benda-benda logam yang kita gunain sehari-hari. Oh gitu kak. Terus sebenarnya apa aja ya kak benda logam itu? Aku penasaran deh. Iya, aku juga pengen tahu Bayu. Nanti kita tanyain sama mama dan papa ya. Sekarang aja yuk kak. Kita bagi tugas ya. Bayu tanya-tanya papa, aku tanya-tanya mama. Terus nanti kita kumpulin penjelasannya sama-sama biar makin ngerti tentang logam. Siap. Ayo kayu. Yuk. Benda padat yang sering kita jumpai lainnya adalah logam. Logam memiliki berat lebih ringan dibanding batu. Ini adalah medali. Ini adalah uang koin. Ini adalah emas batangan. Ini adalah perak batangan. Ini adalah aluminium batangan. Medali, uang koin, emas batangan, perak batangan, aluminium batangan adalah benda-benda dari logam. Logam sangat berguna karena benda dari logam biasanya tahan lama, tahan pakai, tahan air, kuat, tajam, mudah ditempa. Segala macam benda logam memiliki banyak kegunaan untuk kehidupan sehari-hari. Besi adalah benda padat logam yang banyak ditemui di rumah. Perhatikan gambar-gambar ini. Gunting, pisau, dan panci adalah benda padat dari besi yang sering digunakan di rumah. Besi memiliki permukaan keras dan kuat. Wah, papa baru pulang bersepeda ya? Halo Bayu, iya, Papa habis keliling komplek, habis olahraga, biar sehat. Iya pak, Bayu juga sudah olahraga tadi. Main engklek sama Kak Ayu. Hehehe. Oh iya, Kak Ayu mana? Kak Ayu lagi di dalam sama mama. Lagi mencari benda dari logam buat kita pelajari sama-sama pak. Oh, jadi Bayu, Ayu, dan teman-teman di rumah hari ini belajar tentang benda logam ya? Iya papa. Nah, contohnya adalah sepeda. Sepeda juga termasuk logam. Hah? Sepeda dari logam? Bagian mananya? Nah, Bayu lihat ya, bagian jari-jarinya roda itu terbuat dari besi. Dan bagian stangnya ini terbuat dari timah atau aluminium. Nah, besi dan timah adalah bagian dari logam. Besi, timah, itu semua logam pak. Jadi gini, logam itu bukan hanya ada besi dan timah atau aluminium, tapi ada juga perak, tembaga, dan lain-lain. Banyak ya pak logam itu. Kalau pagar rumah kita ini, Sama juga, pagar rumah kita ini juga dari besi. Besi memang benda logam yang paling banyak digunakan di rumah
karena kuat dan kokoh. Kalau contoh lain dari logam yang bukan besi, ada lagi nggak, Pak? Ada dong. Nah, ini namanya apa, Bayu? Gembok, Pak. Ini logam juga. Iya, ini logam berbahan baja. Baja itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari besi. Sekarang, Papa mau tanya, menurut Bayu, sahabat karibnya gembok adalah apa? Ayo. Kunci, Pak. Kalau ada gembok, pasti ada kunci. Hehehe. Pintar sekali Bayu. Nah, kalau tadi gembok berbahan baja, kunci ini berbahan tembaga. Oh, tembaga. Berarti kalau dihitung rumah kita ini sudah punya 4 buah benda logam ya, Pak? 1 sepeda, 2 pagar besi, 3 gembok baja, 4 kunci tembaga. Iya Bayu, tapi Papa sih yakin pasti ada lebih dari 4 benda logam di rumah kita. Coba nanti kita tanya sama Ayu dan Mama yuk. Mereka bisa temui berapa benda logam yang ada di dalam rumah. Wah, seru tuh, Pak. Nah, teman-teman, sebelum kita temui lagi Ayu dan Mama, kita sama-sama amati yuk benda logam apa saja yang ada di rumahmu. Jadi ini semua termasuk benda logam ya, Ma? Banyak juga ya, Ma, jenis logam selain besi. Benar, Ayu. Tapi kita sebutkan dulu yuk, ini benda apa saja. Ayo mulai dari benda yang paling kiri. Teman-teman di rumah juga bisa sambil perhatikan dan kalau tahu sebutkan saja ya. Ini medali yang Bayu dapat waktu menang juara 1 lomba lari. Wah, Ayu inget ya. Terus kalau menang juara 1 biasanya dapat apa, Ayu? Medali emas. Kalau ini? Nah, ini medali juga, Ma. Ini Ayu dapat waktu Ayu lomba puisi. Ayu menang juara 2. Jadi ini medali perak. Ini aku nggak tahu, Ma, medali apa. Mama juga baru inget nih, itu medali Papa juara 3 waktu lomba sepeda. Juara 3 biasanya dapat perunggu. Jadi itu medali perunggu. Dan ketiganya adalah benda logam. Nah, Ayu tahu nggak kenapa juara 1 dapatnya emas, juara 2 perak, dan juara 3 perunggu? Kira-kira kenapa ya, Ma? Karena dari ketiganya, emas adalah benda logam yang paling keras dan berat. Perak lebih lunak tapi cukup berat. Dan perunggu paling lunak dan ringan. Jadi kalau diurutkan, 1 emas, 2 perak, dan 3 perunggu, Ma. Kalau piala ini warnanya kuning seperti emas. Tapi kok kayaknya ringan ya, Ma? Nah, kalau yang ini, nama bahan logamnya adalah kuningan. Tampilannya mirip seperti emas, tapi jauh lebih ringan dari emas. Coba sekarang Ayu pegang. Iya, Ma, bener ringan. Sebut, tulis, gambarkan satu benda logam yang ada di rumahmu. Buat di buku tulis kalian ya. Sendok, garpu. Wajan. Nah, biar lebih paham, kita sambil baca cerita tentang logam yuk. Judulnya, Apa Itu Logam? Kali ini, Mama yang bacakan ceritanya ya. Kita semuanya menyimak. Boleh dong, Ayu dan Bayu siap? Siap, Mama. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak benda di sekitar kita yang terbuat dari bahan logam. Ada alat rumah tangga yang terbuat dari bahan logam. Panci harus dibuat dari logam agar tidak terbakar. Pisau harus dibuat dari logam agar tajam dan kuat. Nah, selain alat rumah tangga, ada juga alat transportasi yang terbuat dari bahan logam loh. Mobil terbuat dari bahan logam, sepeda terbuat dari bahan logam, pesawat terbuat dari bahan logam, kapal laut terbuat dari logam, sepeda motor terbuat dari logam.
Tahukah kamu apa itu logam? Bagaimana ciri-ciri bahan logam? Logam adalah bahan pembuat benda yang bersifat keras, kuat, dan tidak lentur. Logam tidak mudah terbakar api. Beberapa logam juga tidak mudah berkarat. Jenis-jenis logam misalnya besi, baja, emas, perak, timah, tembaga, dan sebagainya. Nah, itulah kegunaan dari bahan logam dalam kehidupan kita. Bahan logam sangat membantu kehidupan kita. Penggunaan bahan logam semakin hari semakin bertambah. Sumber bahan logam semakin berkurang di alam. Ingat, gunakanlah benda-benda berbahan logam dengan bijak sehingga kita bisa menghemat penggunaan logam. Hari ini Papa udah bawa papan kata nih. Tiap satu kata muncul, Ayu dan Bayu juga teman-teman di rumah langsung bacakan dengan lantang ya. Siap? Siap. Ke itu untuk yang harus. Bagus sekali Bayu. Nah, sebelum lanjut, kita belajar menebak dan menjawab. Mau nggak? Wah, seru nih. Petunjuknya apa, Mah? Jadi, ada dua benda. Dua-duanya berteman baik. Seperti tadi, gembok dan kunci. Terbuat dari baja. Benda pertama biasa ada di dinding, dipakai untuk menggantung benda di dinding. Benda kedua adalah alat yang digunakan untuk memasang benda pertama. Ada petunjuk bunyinya nih. Dengarin ya. Aku tahu. Aku tahu juga. Eits, jangan kasih tahu dulu. Kita kasih waktu dulu buat teman-teman di rumah menjawab ya. Gimana teman-teman? Sudah tahu kan apa benda logam itu? Aku udah gak sabar menjawab nih, Mah. Oke, kita jawab ya. 1, 2, 3. Benda pertama adalah Paku buat menggantung benda di dinding. Bahannya baja. Dan benda kedua, palu. Buat memasang paku. Bahannya baja. Yeay, benar sekali. Karena sudah berhasil menjawab, kita langsung ke intuisi bilangan ya. Ayu, Bayu, dan teman-teman perhatikan penjumlahan di papan tulis ini ya. Nah, kira-kira berapakah 703 ditambah 375 ditambah 894? Wah, angkanya makin besar dari yang kemarin ya, Pak? Iya, sepertinya susah nih, Pak. Gak susah kok. Gak apa-apa dicoba dulu. Kan namanya mengira-ngira. Jadi tidak harus tepat. Yang penting mendekati hasil sebenarnya. Nah, Ayu dan Bayu silahkan dikira-kira. Kalau aku bilang kira-kira 2000 ya? Nah iya, aku setuju sama Bayu Pak. Kira-kira 2000-an. Sekarang coba Bayu yang jelaskan kenapa bisa dapat angka 2000. Karena 703 dekat ke 700. 375 dekat ke 400. Dan 894 dekat ke 900. Jadi kalau 700 ditambah 400 ditambah 900 hasilnya 2000, Pak. Lalu angka 2000 itu kira-kira mendekati kurang atau lebih dari hasil sebenarnya? Harus
Harusnya 2000 itu lebih dari hasil sebenarnya, Ma. Soalnya 400 itu kan lebih dari 375 dan 900 itu juga lebih dari 894. Jadi 2000 adalah mendekati, tapi lebih dari hasil sebenarnya. Aku juga setuju, hasil sebenarnya kira-kira kurang dari 2000. Baik sekali penjelasan Bayu dan Ayu. Karena kita sedang mengira, maka hasilnya adalah mendekati hasil sebenarnya, bisa lebih atau kurang. Jadi kira-kira penjumlahan 703 ditambah 375 ditambah 894 sama dengan mendekati 2000. Tapi lebih dari hasil sebenarnya karena Sebab hasil sebenarnya adalah 1972. Keramik merupakan benda padat yang kaku dan kuat. Akan tetapi, keramik tidak sekuat logam dan lebih mudah patah. Nah, kalian masih ingat nggak dengan benda-benda padat ini? Ingat, nih ubin, Pak. Benda padat dari keramik. Benar. Keramik pertama berbentuk segi 5 beraturan. Segi 5 beraturan. Keramik kedua berbentuk segi 5 tak beraturan. Tapi kenapa disebut beraturan dan tidak beraturan, Ma? Nah, kita lihat sama-sama ya. Keramik ini disebut segi 5 beraturan karena kelima sisinya memiliki sisi yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian sama besar sehingga tampak beraturan. Oh iya, ada 5 segi beraturan. Sementara keramik yang ini disebut segi 5 tidak beraturan karena kelima sisinya berbeda ukuran. Oh, iya berbeda, Pak. Jadi tidak beraturan ya? Betul, Bayu. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang muncul di layar ini ya. Coba, ada berapa garis simetri atau sumbu simetri pada gambar pertama? Ada 5, Pak. Benar. Jadi, segi 5 beraturan memiliki 5 simetri lipat. Dan kalau gambar yang ini, Ada 1 garis simetri atau sumbu simetri. benar. Jadi, segi 5 tidak beraturan memiliki 1 simetri lipat. Nah, sampai di sini kalian sudah jelas belum? Jelas. Kalau begitu, yuk kita mulai latihannya. Apa nama bangun datar di gambar ini? Pilihannya adalah A. Persegi, B. Lingkaran, C. Segi 6. Jawabannya C. Segi 6. benar. Nah, sekarang masih ingat kan garis kecil ini tanda dari apa? Ingat, Pak. Garis kecil ini itu tanda sisi simetri. Benar. Nah, untuk menentukan simetri lipat dan gambar garis simetri, kita sama-sama bayangkan sisi simetri tadi saling bertemu. Caranya dengan membuat dulu garis simetri atau sumbu simetrinya ya. Begini contohnya. Ini adalah garis simetri. Jadi ada berapakah simetri lipat dibangun trapesium ini?
Satu buah simetri lipat, Pak. Benar. Sekarang siapa yang mau coba di gambar 2? Aku, Pak. Begini ya? Benar nggak, Pak? Benar Bayu. Jadi di situ ada 3 garis simetri. Berarti ada 3 simetri lipat. 3. Benar sekali, Ayu Ayu dan Bayu. Halo, apa kabar teman-teman? Aku temanmu, si Detektif Cilik. Wah, nggak terasa ya teman-teman. Sudah hari kelima aja. Berarti teman-teman sudah bisa dong memulai proyek akhir minggu kita. Teman-teman, lihat deh. Kolomnya sudah hampir terisi ya. Sudah ada kolom benda dari plastik, benda dari kayu, benda dari kertas, dan benda dari batu dan keramik. Tinggal hari ini aku memberitahu caranya mengisi kolom benda dari logam. Nah, ini sama aja seperti kemarin kok. Kita akan mencoba mengisi kolom benda dari logam dengan keterangan nama benda, gambar, warna, dan jumlahnya. Sebentar ya teman-teman, aku mau cari dulu benda dari logam di rumahku. Jangan kemana-mana ya. Ini dia teman-teman, aku berhasil menemukan gunting, sendok garpu, kunci, dan medali. Lalu aku tulis dan bikin gambarnya. Dan tulis deh ke kolom logam kayak gini. Jadi deh diagram benda padat si Detektif Cilik. Tunggu, aku ada satu lagi nih proyek seru buat kalian. Dari semua benda padat ini, kalian bisa ambil satu benda yang paling kalian suka. Lalu buat deh posternya. Jadi kalian bisa gambar benda itu di kertas berukuran besar. Lalu dihias, diwarnai, dan ditulis deh judulnya. Kalau aku mau pilih, sendok garpu. Soalnya aku suka makan. Hehehe. Sebentar, aku coba buat ya. Ini dia poster benda padat dari logam. Sendok garpu si Detektif Cilik. Belum sempurna sih. Nanti aku rapikan lagi deh. Bagaimana teman-teman? Makin semangat kan untuk membuatnya? Hehehe. Pasti semangat. Kalau begitu selamat membuat proyek akhir minggu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi ya.